Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Apa curitiku? Iko ha. Sakit kepala ko ha. Ah, Nang mengapa? penelitian. Iya, Ingon nak mensiabu judulnya narasumbernya siapa kan? iya. Itu siapa lah kawan. Di situ ada dasana. Iya. Ada dasana situ. Biasa pun kok orang jauh nama apa kan? Biasa juga datanginyo mempasuai dasana ko. Iya. Itu pun namu teleponnya duluan tepan nanti di maninya kan. Iya, Mereka iya. paisa gitu ke rumahnya mereka tidak di sitinya kan itu. Iya. Ah, tunggu namu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana posisi itu? Iko di Lapungi ko ha. Iko, aduh kawan dari Barus, nanda apa nyo katanya, nanda penelitian. Jadi tak tahu inyo antara ndak siapa dipasuinya kan. Jadi ambo suruh lah nak mau bawa kacu. Antung kau lah kasih ko. Jadi jadilah datang kami. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Iya kok kan. Jadi banyak. di situ nyanyo kan. Jadilah. Kasih itu saja gitu. Kalau kopi mereka aman tuanyo. Jadilah. Kalau kopi, rokok, apa semacam. Ini Honda gitu kan. Iya, Honda kawan ada. iya. Hola. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, apa kabar kau? Waalaikumsalam. Ikut juga tanpa uji kiranya. Itu ada. Kamu tak ada bahas tanduan tadi orang ala acu. Oh, kira panggilan tuan acu kiranya. Malah lah kau itu. Iko yang kawan nam penelitian. Iyo, ikulah kawan anak penelitian. Itulah. Jadilah. Aja kau itu. Ambo dan luar lambar karatu di sini kan. Jalan hari dia. Terus lambu dah. Jalan hari. Sikon dulu. Oke. Oke dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangkotnya. Terima kasih banyak dah. Jadi. Sangkotnya mau barang siapa? Rupanya menurang baru sekojo gitu aja kan. Tapi apapun ceritanya mau ngopi lagi itu dulu. Jadi kau itu. Oke, gue kan dulu kopi kita tuh. Kena lawat Tuhan datang. Ngopi kita dulu. Iya. Apapun ceritanya belakang kita bahas. Jadi- silakan. Oke. Mau minum dah dulu tuan ya. Iko kopi barus. Kopi baru. Tidak ada di Aceh, kau tidak ada di Padang, Iya. tidak ada di Malaysia. Ada Kopi di di barus saja kau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya? Paten bana wah. Paten kan? Lah wah kopi bagus memang. Kopi RI. Makanya mbo suka mbo duduk di lapoge. Tahu bana selera awak. Pas. Mas bana kan? Pas kincuannya, pas hitamnya, pas pakainya. Yo. Sarah si bana. Baik tuan. Berarti kan lagi kuliah begini. Yo. Tadi embo kira tadi saya kubana tadi yang diajak tuan kali kiranya maju ke tuan. Jadi ibaratnya lagi pusing. So itu baru nama no lambambi kan. Namun pemikiran nambo paling menarik baru. Kondak kita manulis siapa lah ya. Sejarah negara kita kan banyak banget dari orang luar. Itu lagi kuliah tuan. Jadi kira-kira apa yang cocok tuan? Perihal baru kok menurut tuan nih. Oh. Dan baik itu ya rupanya. Iya tuan. Jadi memang baik itulah kenyataannya kita orang Barusko. Tidak sadonyo ada orang Barusko dan tahu kamu nagari. Jadi masalah orang bangga sama statusnya sebagai warga Barus. Ambo orang Barus. Oh, ambo lahir di Barus katanya. Padahal kok dicari sakit pun tidak ada pedulinya ke Barusko. Bahkan ini tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di Barusko. Nah, jadi kini kalau misalnya sedang penelitian rancak mana, nah, ambo pun sebagai warga Barus
Dan memang dari dahulu ala cinta muka barusko kok adonyo kawan-kawan serupa tuan nanda misalnya penelitian tentang barus rancak mana. Memang gimana tuan kan harus penting. Jadi biasanya yang tahu awak sejarah-sejarah dahulu pelabuhan kan. Pastinya ada pengaruh Islam di situ kan. Kira-kira yang ambo kan pernah mau baca literatur si Hamzah Pansuri. Oh, ada ulama-ulamanya, tasawufnya pasti ada. Tinggi luar biasa dulu peradaban Islam, khususnya tasawuf di kota bertuah kita kok. Jadi agak menarik juga di situ menulisnya tuan nih. Besar harapan kalau Ambon anak menulis ke situ sebenarnya, walaupun memang rintangan dan kesulitan mendapatkan data-datanya itu luar biasa memang. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi ringan kok akan ada petunjuk ke depannya kan. Inilah kira-kira tuan. Jadi sebenarnya siapapun yang bicara tentang barus tidak bisa lepas daripada Islam. Itu. Jadi yang menjadi pamor tertinggi daripada barusko adalah Islam. Barusko dinobatkan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara. Jadi di siko yang di barusko yang dahulu pertama sekali Islam itu menjejakkan kaki di bumi Indonesia dan Nusantara. Jadi kalau seandainya kita pisahkan barus dengan sejarah Islamnya, dengan sejarah para ulama, para dai, yakinlah pasti hilang pamor barus. Karena barusko satu negeri yang memang dikenal karena faktor Islamnya. Faktor Islam. Makanya kalau kata Ambo, kalau memang penelitian gini tentang barus, ambil juga lah tentang sisi keislaman. Apa kira-kira? Kalau kita bicara tentang Islam kok baru lama kita berdialog kok. Memang agak seru itu tuan kalau membahas sejarah Islam. Kata tuan tadi kan cocok banget tuan. Karena baik kok tuan. Ketika penelitian di lapangan yang pernah dilakukan kan ada tentang membahas kebesaran hubungan antara Persia dengan Barus, Arab dengan Barus. Di batu nisan papan tinggi kan ada kapatang mau baca, ada bahasa Persia di batu kakinya. Jadi kan agak menarik dan memang jelas orang sufi, orang tasawuf, ada gelar qaddasallahu ruhahu, qaddasallahu sirru dan sebagainya. Memang tapi yang kurang lengkap data aja tuan dan butuh diskusi sama tuan lah dikira. Langsung dah lama cerita kok kalau kopi saja. Iya kopi saja kan. Aisyah aja. Baik kan dulu. Iya. Acu apa tuh? Snack kita tuh. Kau nah pula nang ada di situ bawa lagi siko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan harus sama tuan. Iko yang tinggal di Lampung apa dah di Lampung itu. Iya, sedikit ilah. Iko makanan khas baru Iko. Asli baru Iko. Assalamualaikum itu. Ayo bah, nama kasih dah. Ini kalau mau nak lu dah. Iya. Kalau jombo di belakang. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan rupanya mungkin makanan khas baru sih ya. Masak lompong. Iya, dia sakit hebat tuan lagi kita risit dah kan. Masak lompong. Cobalah. Sebagai anak muda barus. Apalah komposisi lompong? Nanti udah bapak kamu tuan dah. Lompong, tapung. Komposisinya tapung, sagu, iya, pisang, kok basuh-basuh orang daun icang. Iya. Baru dicampur sama itu tuan dia ada. Tentu ada gula. Iya kurang gula ya tuan. Pemani kan? Iya gula. Biasanya sagu, pisang, bagulo lah. Bagulo. Ayo diramu leko, lalu dimasuk dalam daun, di apa namanya itu? Dipanggang bisa, disange bisa, dimakan nanti. Makan. Iya. Silakan. Buka dulu ah. Lama itu. Itu rasa. Ya. Jadi kok anak-anak kini, tak tentu kalau ya apa namanya itu. Tak tahu. Ada banyak itu. Jadi memang di Barus mulai langka itu kan. Langka dan. Jadi kita pun sebagai anak muda perlu juga segala apapun yang menjadi tatanan hidup orang-orang dahulu di Barus kita hidupkan ini. Hidupkan. Masalah budayanya, masalah tradisinya, masalah tata cara ibadahnya. Itulah balik tadi tentang cerita ulama tadi. Jadi itulah balik. Ulama cerita. Kita sebagai anak muda kok. Iya. Harus kita ambil peran kita untuk membangkitkan balik apapun tindak tanduk orang-orang tua kita di Barus.
ibarat kado pepatah bukan pesisir gitu membangkit batang takan. Yo, memang pas tuanya. Batang dan alat randam tuh ini sebenarnya kuat. Tapi ini harus dibangkit. Harus dibangkit. Kok dipadiakan yang di bawah dalam itu dalam lulu tuh lalu habis tuan. Ini harus dibangkit. Ibaratnya kalau kami di randam kayu dan ditanam di randam tuh itulah beko kayu kue untuk kabut tahan bah memang lama tuan. Nah itu. Itulah tanda memang. Jadi gitu kayu sadonyo nang alat randam di barusko harus lagi dibangkit. Adat istiadatnya harus bangkit. Adat budayanya, tata keramanya, adabnya, pengamalan agamanya, tradisi kehidupannya harus dibangkit. Oke lah misalnya nan lain kan. Sarupo si kambang nanda ala mulai hilang bisa lah dibangkitkan karena masih ada di antara sesepuh kita yang masih paham tentang itu. Itulah dah. Kalau barangnya kan dari pembahasan sejarah tuan kan. Tapi kalau masalah si kambang, alhamdulillah lah. Palahan-palahan itu garakkan lah yang lalu. Yo. Jadi itulah tadi masalah amaliyah para ulama kita di Barus. Sejak dari awal masuknya Islam ke Barusko. Jadi Islam dan masuk ke Barusko, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang bisa membantahnya. Jadi di Barusko, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Islam yang bermazhabnya mazhab fikihnya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Iya. Bermazhab secara tauhid tadi itu, secara fikihnya Syafi'iyah. Kemudian nyo mengamalkan ajaran tasawuf. Makanya banyak di Barusko ulama-ulama itu ulama sufi. Nah itu tadi saya satu di tempat tuh. Iya. Qaddasallahu ruhahu, qaddasallahu sirrahu. Apa itu artinya? Itulah dalam makom ilmu tasawuf tuh. Ketika orang telah ala tinggi pengamalan dalam inyo berkirakat dan bertorikot tuh, inyo akan mencapai makom tertentu. Inyo sampailah semoga Allah sucikan ruhnya, semoga Allah sucikan sirnya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa inyo itu orang tasawuf. Mulai balik cirinya bahwa di Barusko memang ulamanya adalah ulama tasawuf. Inyo pasti ciri-ciri salah satunya makamnya panjang. Panjangnya iya. Panah ke tempat. Panah jauh. Pokoknya saya lalu itu kalau perhatikan para pemakam ulama-ulama tidak panjang tuan. Panjangnya. Jadi kalau di Barus itu itulah ciri khasnya. Panjangnya makam seorang syekh itu sebagai simbol ketinggian makomnya. Makom apa? Ya makom makomat dalam kesufian kota tadi. Baitunya. Menarik tuan kan. Ibaratnya kok nanti menjadi penelitian ke depannya dibuat tulisannya mantap banget. Itulah. Karena mau pikirkan, karena kita kan anak si kambang juga. Kalau dipikir-pikir dalam pantun-pantun si kambang tu tetap ada nilai Islam yang disandang. Kita misalnya contoh kan kira pantun kan. Baratnya kan ada makna Islam baik tuan. Pantun Papua nama tu. Balai biduk kade garang, lai tajoro di haluan. Assalamualaikum kami datang. Sebagai tidak buah tangan. Maknanya assalamualaikum kami datang. Sebagai tidak buat tangan, maksudnya indah ada oleh kami bawa. Yang kami bawa tu assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Doa. Itulah luar biasa. Pas. Segala apapun tata kehidupan masyarakat di Barus zaman dulu ini berasaskan daripada Islam. Bahkan sampai kepada sistem kerajaan ini kesultanan. Mengapa disebut sultan? Ya sultan itu bahasa Arab. Berasaskan hukumnya itu hukum berdasarkan Islam. Maka disebut para sultan. Jadi tidak ada sabananya di Barusko sejak masuknya Islam yang tata kelolanya di luar daripada Islam, termasuk budayanya, sistem pemerintahannya, apalagi tentang pendidikan keagamaan. Kan pada penelitian Ambo ada satu masuk kan ibaratnya kerajaan puncak dunia itu kan Turki Utsmani izin tuanda. Iya. Walaupun mau wawancara itu kan kini kan mau kaitkan. Dalam satu kisah ini catatan dan malah dipilem kan Sultan Abdul Hamid tu ini tarekatnya Naqsabandia Sajiliyah. Jadi kalau ini beko satu malam supaya ini jangan lupa ke Tuhan di dalam politik pemerintahan ini tidak berzikir malam. Berkumpul di rumah ada majelis tidak berzikirnya Allah. Jadi tiap malam itu amalan sidak jadi ibaratnya kalau berpikirkan kaitannya sama Barus
Karena itu puncak kerajaan dunia membawahi kerajaan sultan di Nusantara juga kan itu tuan. Iya, iya. Wah, berarti luar biasa dulu pengaruh orang-orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala. Kopi judul wah karing. Ikulah menjadi sabananya permasalahan kita. Ikulah topik dan indak takatokan lah. Tak katakan itu nih. Ndak takatokan. Karena ibaratnya kok kata orang awak kita kini dah ada dulu itu. Setiap yang ketika penelitian yang kita lakukan kan banyak makam-makam yang orang-orang sufi harusnya. Yo. Orang tasawuf baru khususnya keseluruhan. Iya. Jadi di situ menarik amorasi itu untuk dibahas. Itulah berpikir-pikir. Iya. Jadi kok dahulu keadaan dan sistem keagamaan di Barusko tidak ada lain selain sistem yang mengamalkan dan mengajarkan ajaran tasawuf dan kesufian. Iya. Tapi setelah masuknya para penjajah ke negari Barusko, Iya. apa buktinya para penjajah masuk di Barusko? Kita carilah ada penting segarang-garangnya di lapangan Merdeka. Iya betul. Segarang-garangnya itu. Segarang-garang. Artinya memang penjajah itu pernah eksis di Barusko. Eksis banget tuan. Saja itulah hilangnya pengaruh ulama-ulama sufi dan ajaran tasawuf di Barusko. Mulai lah di ini Jadi akhirnya angku-angku kita, buyut-buyut kita sampai ke bapak-bapak kita kok indak tentu disidak lai apa itu tasawuf, apa itu tarekat, apa itu basulu. Jadi kok diceritakan ke anak-anak kini, Iya. mau belajar tarekat, mau pergi ke basulu. Oh, gilong beko. Sampai ke situ gilo beko. Coba budangan itu. Sakit beko contoh. Padahal membahas sifat Allah Ta'ala. Allah wujud kidam bako. Kan tuan izin tuan kan. Jangan pelajar itu. Sasik. Agak apa pula. Acok itu bukan di satu tampe. Kalau kuliling kita. Itu saja bah. Ya kan awak tuan kan. Itulah yang tidak takatokan. Tak takatukan lah. Sebenarnya itu jati dirinya. Jati dirinya. Inyo bangga sebagai orang Barus. Iya. Seharusnya bangga inyo menyandang kembali apa nan panah disandang nenek moyangnya. Tapi itu. Bas. Karena nenek moyangnya orang-orang tasawuf. Iya. Moyangnya orang-orang sufi. Orang sufi. Orang yang batarikat. Orang batarikat. Tapi ketika anak cucunya nan bangganya menyandang sebagai orang Barusko, diajak menyandang Bali apa nan panah disandang oleh nang gaik-gaiknya dahulu. Alerginya gilo ang beko katanya. Agak heran pula tuan kan. Gilo beko, sampai ke situ, jangan nang sampai ke situ. Padahal mengkaji Allah Ta'ala. Mendekat diri. Inilah salamonyo tu. Lah ratusan tahun lah. Berabad-abad ala hilang ajaran tu dari Barusko. Tapi ikolah curi tu membangkit batang tarandam ko tadi. Iya. Sakit-sakit ala mulai tabangki iko batang ko. Jadi waktu itu ambo tonton video tuan kan. Ada dulu. Ini ambo kan. Saya sakana ambo lah dulu. Tuan temukan sama tuan-tuan yang lain ada batu nisan. Ya. Kalau ambo hitung tahunnya 100 tahun lebih merasa tuan. Ya. Kurang lebih lah kira-kira itu tahunnya. Di batu nisan tu ambo masih ingat bana. Mak Syekh Muhammad Amin Al-Khalidi Naqsyabandi. Di latang tengah betul tuan. Sultan itu juga. Sultan Mansur bin Sultan Hidayat Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Jaleh. Mengapa itu? Ada apa dengannya itu? Ibaratnya kalau kita kaitkan dengan dunia kesufian, dunia tarekat, dunia sulu, ambo yakin ada kaitannya sama itu tuan. Bahkan 100 tahun yang lalu. Kira-kira kini kan kita dilanda banyak zaman, ibaratkan ini zaman akhir zaman kini. Banyak orang yang lupa. Bahkan dianggap mengingat Allah Ta'ala saja belajar sifat 20 sasik. Iya, betul. Apakah ada ibaratnya suatu tampe atau yang bisa mewadahi kita mengingat Allah Ta'ala. Kan kini kan ibaratnya mantaming contoh keduniaan kau terlalu tinggi kini kira-kira. Setinggi-tingginya bahkan kok baki buat karang tuan. Tak berpikir itu nah. Maaf kata tuan izin tuan, tak baru tak. Iya. Jam ampe nanda subuh baru berhenti. Iya. Ba apa caranya? Ibaratnya kok dilarang kan bacakak. Iya. Kalau jangkonya kan tasawuf taringe. Inyo hatinya sama Tuhan no, pastinya paham. Kira-kira macam mana
di mana lah bisa didapatkan tuan? Itulah pulang ke cerita kita tadi. Iya, Iko lainnya cerita nanda membangkit batang tarandam tu. iya, pas. Jadi kok nanda anyo barus ko jangan pana curitokan tentang nanda memajukan barus kok segala sesuatu yang pana ada di barus ko indah dimunculkan. Iya, Nah, jangan anda sibuk-sibuk di masalah kepemerintahan saja, masalah kekuasaan saja. Dan menambangkikan nama barus ko Iya. sisi keagamaannya, para walinya, para ulamanya, ikonan harus dibangkitkan. Kok betul. masyarakat barus nanda bangki anyo, baik secara moralnya, secara materialnya, secara keagamaan, secara tatanan kehidupan, pakailah balik pakaian orang-orang tua kita tuh. Jadi kini rupanya dan ambo Allah mencalik dan memang panah dalam aktif dalam itulah sampai kini masih aktif dalam. Iya tuan. Allah datang balik ke negari kita ko. Apa nan pana diajarkan oleh guru-guru ke masyarakat di Barus dan Batuah. Serupa itu tadi Syekh Muhammad Amin, Syekh Sultan Mansur bin Sultan Hidayat Al-Khalidi An-Naqsabandi. Iya. Dari kalangan rakyat jelata, para ulama sampai para sultan dulu sidak tu mengamalkan ilmu tasawuf. Batarikat lah kata orang Barus. Iya. Batarikat lahnya di Barus ko dau. Karena no, izin tuan kan, apa tuan sakit cerita kita ko. Ambo ingat ada satu cerita orang tambak kadi ambo bahwa setiap Jumat dulu ada namanya khati Jumat. Khati kan, berjalan dari tapi lawi, berzikir la ilaha illallah. Nah itu yang ibaratnya dapat cerita balik. La ilaha illallah sampai ke Kadegadang. Dari tambak ke Kadegadang. Ibarat nukiro berzikir sih meminta tolong kepada Allah. Bah, dalam macam berarti istimewa mana dulu uang gitu kan. Yo betul. Makanya kata-kata orang pendatang ke gitu, letakkan salah di Barus kereta sama kunci, insya Allah jangan hilang. Yo. Barokah ini. Nah, itu antara itu rasanya pana mudang-adang. Jadi dulu hai putih itu agak 2 galas. Lama cerita ko karing Iya, karing kopi saja hitam. Kopi ko ditambah beko naik asam lambung. Iya pas. Hai putihnya. Terima kasih. Pas sudah. Terima kasih. Kepala pugo ya. Oke. Waalaikumsalam. Anak ibaratnya kan kehidupan kini kan tak barem tuh. Rancaknya banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah Ta'ala kan kira itu. Tak takatu kan lah kira gitu kita tadi, tak takatu kan lah. Kalau kata orang kampung tak takut tuh kon lain, takut tuh kon. Jadi Jadi memang ala saatnya lah mungkin masyarakat Barusko pulang ke habitat. Nyo harus bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara akidah ini bermazhab Asy'ari atau Maturidi, secara fikihnya Syafi'iyah, secara ilmu ihsannya ini bertasawuf. iya. Betul lah. Jadi itulah alhamdulillahnya di tahun 2021 saya ingin ambo atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah mulai pulang Sumangit Barusko balik. Allah mulai datang balik, hidup satu persatu balik tatanan kehidupan orang-orang tua kita di zaman dahulu. Apa itu? Jadi sidak ko dulu kan bertasawuf. Iya. Sadonya para ulama dan masyarakat secara luas bertasawuf. Kini ko sejak tahun 2021 ajaran tasawuf telah membumi balik di Barus dan Batuah. Ikolah di lokasi kita duduk kolah. Makanya mbocok siko mangopi sarupa namun nak telepon namo tadi. Iya. Siko mbocok mangopi di lapo oge ko. Karena di sikolah kini mungkin di atas takdir Allah muncul balik ajaran itu. Ajaran tasawuf tadi. Ajaran tasawuf tadi dan sarupa yang diamalkan oleh Sultan Mansur bin Sultan Hidayat, sarupa yang diamalkan Syekh Muhammad Amin Al-Khalidi An-Naqsabandi, anta mengapo itu pulau balik dan pulang ke asal. Iya kan? Itu dari Raja Baru seorang kan? Raja Barus bin Raja Baru. Iko balik tadi Syekh Muhammad Amin itu inyo Syekhnya itu dapat ya dari ajaran kesufian. Iya. Karena Al-Khalidi An-Naqsabandiyah. Jadi
tarikat nan sarupa itu tuh lah, ajaran sufi nan sarupa itu tuh lah balik nan hidup di negara Barus Tatua. Di tahun 2001 dimulai balik. Tahun 2021 mulai eksis kembali di Tanah Baru setelah sekian lama ratusan tahun hilang tersembunyi entah di mana upaya ajaran. Berarti ibaratnya kan pas mana tadi yang hitung tutungnya. Dihitung dari kini, Hah? terakhir ditemukan oleh Tuhan tadi, si Muhammad Amin, Sultan Mansur, Iya. kurang lebih 100 tahun, pulang balik. Iya. Ibaratnya pulang balik, ibarat kalau koto-koto uang kita pulang Sumangi ke badan. Kalau uang Batak pulang Tenditu badan. Pulang Itu Tenditu badan. makanya. Jadi kok nanda hanya membangkitkan Barus, kok indak diambil ado sadonyo apa nan pana dipakai oleh orang-orang begitu nonsen. Jadi itu gadang sakawa saja tuan. Garang sakawa. Gadang sarawa. Garang sakawa. Nah, itulah makanya kok nanda bangkit apa amanat undang-undang bangunlah apa itu dibangun, Oh ibarat SDM-nya lah, manusianya. bangunlah jiwanya dulu. Iya, bangunlah jiwanya. Kok Yang nanda lagu baik ya. kau juanya karakter masyarakat Barus pagi-pagi pulang patang indak takana Tuhan indak apa hancur guanya. Kok Iya. itu juga tatanan hidupnya, mako jiwanya kok dibangun dulu, ruhaninya di mana dibangun ruhani, ya ditampe-tampe itu makanya jangan alergi kita mandang istilah sulu. Iya, Kok iya. sulu itu istilah nenek moyang kita itu dulu yang mengasingkan diri beruzlah mencari tempat khusus agar terjadi takorup antara hamba dengan Tuhan. Oh Di iya, situ iya. lahirnya pembangunan jiwa kok pembangunan jasmani olahraga saja gitu angkat barbel sehat itu aja. Karena zaman-zaman yang kuangku gitu, pada jadi ranga. Kami dulu panah basulu. Tak orang kini saja yang merasa asing. Ya. Kini merasa asing, agak heran awak. Seolah-olah sejarah itu aduh benang putus, Ya. tak bersambung. Ya. Jadi ketika mau penelitian tuan, agak litak mencarinya tuan. Ada proses yang penyebab putus. itu? Banyak orang yang diskusi, bertanya-tanya dari luar kan. Ya. Gimana cerita baru sini? Kalau di Jawa ada Wali Songo, sambung Iya, ceritanya. iya. Kita kebesarannya di mana putusnya? Kamu yakin di cerita Belanda tadi lah diputus, Yo. tambahin diputus habis. Mengapa diputus Belanda iko orang-orang sufi ko? Orang-orang sufi lah yang tidak takut mati. Iya, tapi Iya kan? paparang. Jadi kalau orang-orang sufi ko tidak pengaruhi Belanda iko. Iya. Tidak takut ko ada di Sinapang, Ndak, tidak takut ko ada di Badil, ndak. tidak takut ko di Mariam. Betul. Makanya orang ko ajarannya diputus. Mengapa mak jadi bisa kurcaci ke bisa doi masyarakat Barus ko? Mak Iya. lari lainnya dari pembangunan jiwa ko tadi akhirnya Betul. badan sana gadang bok saja. Jadi kalau di ajaran sidak tasawuf ko indah jiwanya dulu dipaturiannya. Nangingeknya dikala kesibukannya luar biasa, walaupun apa karajonya ndak pana lupa ka Allah. Kayak gitu. Wah, mantap mana berarti. Mengapa mengecekkan bayi itu untuk bangkit itu memang harus dari spiritualnya dulu dibangkitkan aja. Bayi itulah memang. Iya, dibersihkan hati gue tadi. Jadi kok dirunut balik secara hubungannya tuh apa dari ajaran sufi kok yang melahirkan sadonya tradisi di Barus sarupa si kambang, si Iya. dampeng. Misalnya mana kita dang istilah balimo-limo. Iya. Apa sih pengetahuan Tuhan itu tentang balimo-limo? Apa itu balimo-limo? Tak tahu kita macam mana hubungan kan. Tapi yang jelasnya kalau sebagian orang kan banyak negatif. Bajalani, Yo. mandi-mandi. Kok minum orang berat tuan lah. Lah tergeser nilai itu kan? Tergeser nilai. Dulu Ya. sabananya bali-bali dan sakanam dari orang tua menyambut semangat luar biasa ketika bulan Ramadan datang. Karena bulan beribadah sepenuhnya sebulan. Ya. Kemudian berharum-harum. Dulu ndak ada harum, parfum, ndak ada Yo, menjual. itu. Pakai limo kan, tuan kan. Pakai rampah-rampah. Pakai rampah-rampah, ube sadonya. Ya. Mandi sama-sama ke sungai. Tando turun ke sungai, bagi malam-malam semua tarawih. Nah itulah kode. Sayangnya ambo tuan ndak antap. Itulah. Sabarnya kok dirunut secara dalam. Dalam kita cerita balimo-limo. Limo itu artinya kan asam. Asam. Berarti balimo-limo. Balimo itu berarti mandi air asam. Iyo. Iyo. Mandi air asam kan? Nah, kok dicalik lah. Apa itu petangnya? Kok dirunut mandi pada ajaran tasawuf. Karena kok di Naksabandi dan di tarikat-tarikat lain mandi taubat tuh pakai asam.
Di orang tua kita lah diajarkan sebelum memasuki bulan suci, badan awak itu disucikan. Badan disucikan dengan air asam, ruhani disucikan dengan taubat. Makanya mandi balimo itu adalah mandi taubat sebelum masuk bulan suci. Pana dulu murang aja cerita Ustaz Abdul Somad ni memang. Yo, Ustaz kenal kemurahan iya, asing. kita tidak mana Diceritakan ikut tentang mandi asam kau tu. Memang hati. jadi mandi balimo berlima umar pangir kata orang Batak itu sabananya itu dari ajaran tasawuf. Iya. Terkhusus ajaran Naksabandi karena Naksabandi ko eksisnya di Asia Tenggara, khususnya di Pulau Sumatera. Itulah. Jadi itulah. Dan kebetulan memang ditampik kita duduk ko. Makanya mukat saruponya mengkecikan tadi. Acu ambu duduk di situ ya karena memang taraso ketenangan tu. Ala dirilah rupanya di situ tampik untuk membangun Tuhan iko tadi. Iya. Itulah sebagai awal tawakinya ko batang nantaran dam. Berarti bangunan samping gitu kok. Sampai pelatih hati mangi Allah kok. Nggak bisa mengecek lain muraso hati gitu kujo terakhirannya pertumpuan kan. Ya. Mangi Allah. Memang begitulah kualitas manusia tu indak badannya dicari ada. Indak kepengnya nan diukur. Tidak coba pernah Indak balik badannya nan ditimpa. Keadaan hatinya. Iya, keadaan hatinya. Bahkan di dunia aku sampai di akhirat bari itu hatinya yang paling penting. Jadi makanya kok nanda masyarakat baru kok hatinya dipacuri dulu aja. Karena Tuhan pun tidak memandang hamba tu kecuali hatinya yang dipandang. Bari pun di akhirat orang-orang akan datang kepada Tuhannya ya biqalbin salim dengan hati yang selamat. Makanya lah atas takdir Allah memang Allah sayang mana kabarusku. Sayang Sayang mana kan? sayang mana kabarusku. Tak jadi tsunami di negari Sabala. Di situ aman-aman saja. Iyo, nah lalu juga pulau banyak kan nih. Tapi Sampai ke Singki kane, Sumatera Barat kane. Kampo pun begitu, tetangga kita Pulau Nias hancur, Padang hancur, Barus masih terkenal dengan kondusif. Masih kondusif lah. Alhamdulillah jauh-jauh lah. Jadi itu semacam sinyal bagi kita bahwa nagari ko Batua. Batua memang gelar itu yang pas ya. Nagari ko Batua. Tapi masyarakatnya tidak tahu kan lah. Tidak tahu kan. Tidak tahu lagi itu pun bagian masyarakat. Jadi itulah sambil barisu antara aku barisu sama kawan-kawan. Dan mulai ala jenuh inyo sama sisi kehidupannya tu. Iya. Maka dukun diajakin lah. Dukun ikut dia kalinya kita. Bukan tukang kompong sose. Jadi kita belajar barisu kawan-kawan tu sama-sama belajar gitu kan. Sama dalam hidup kok. Tak ada langit, selalu adanya langit dia tolak dia cikolah gitu pokoknya. Jadi karena datangannya sabananya Tuhan dibawa oleh tadi dasanak kita tadi Tuan Aril. Iya. Amang pasu yambo akhirnya terbuka cerita kok. Jadi mudah-mudahan cerita kok tadi penelitian tu lancar lah andaknya. Mudah-mudahan penelitian ku lancar kan dari awal perjalanan orang-orang sufi dicatatkan ini palahan-palahan. Mudah-mudahan itulah nanti suatu saat jadi bertinggal untuk anak cucu. Dibaca bahwa Barusko adalah tanah para orang-orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala. Mantap banget. Dan Barus tidak bisa dipisah dari sisi Islam dan kesufian. Tidak bisa memang. Tidak bisa. Itulah garis bawahi. Jangan pernah pisahkan Barus dengan sisi Islamnya dan sisi kesufian. Betul-betul. Dari awal sampai kini dan untuk masa depan ikulah mantap tulisanku bos. Atulah apa caranya. Iya. Mak bisa kita publikasi karya anakmu barisu. Mak jangan gagal ikut membangkit batang. Mudah-mudahan lah. Jadi laku itu tuan ala jam 5 lapu tengah. Ala nak tawa nama tua kinin ha. Iya nak maghrib. La maghrib. Katu orang bawi pantunnya ke pantunnya. Bintang siaman. Ketiga bintang Puyulago. Tuan ditinggal-tinggal di siko salaman, ambo pulang elok saja. Iya, ikut nanti tawa mau pantun si kambang. Kalau kau itu pulang tu dah. Pulang balas yo. Balik mana lah. Tidak ada, tung jauh lah. Tadi pantun camat. Kini sebelum penutup,
Iya. Ibarat no baik ko batu bulik batu basagi bapa bana mamijakkan no alat tasuri dimuntagi bapa bana mailakan. Oh. Nah, jadi tak terlalu kita mailakan hari nan tawanam ko ilakan ta Allah taala. Pas Kalau laku itu tuan dah. begitu basuh kini ya. Ah, Karena takdir juga tuan. takdir Allah taala. Pas itu gitu ko. Bangkit juga lah negara kita ko barisu. Amin amin. Jadi. Jadi kau itu tuan, pulang tuan. Jadilah. Assalamualaikum. Jadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi pulang wabarakatuh. Jadi. Pas banget Oke. datang menjaput. Pas suara datang menjawab. Jadilah. Mau matikan lagi. Jadi Pak, betul suruh tadi anu. Siap aman. lah. Aman. Alhamdulillah mantap. Dapat gambaran penelitian baru malak wisuda laki nikah. Jadi Oke. Bapak bisa lagi Iya tuan dah. Nah, jadi yang bantah kalian dulu kan. Jadi. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Iwan.